Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan suara Waalaikumsalam pemuda warahmatullahi di wabarakatuh. seluruh Indonesia. Bersama saya Ahmad Arif Munajat di program Special Interview. Special Interview kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Ikatan Peranata Humas Indonesia 2022 sampai dengan 2024. Beliau merupakan Peranata Humas Kementerian ISDM. Bersama Bapak Taurik Ramadhani, kita akan berbincang-bincang seputar pengangkatan beliau menjadi Ketua Iprahumas dan apa target dan rencananya terhadap organisasi. Sebelum saya mulai, saya persilakan kepada Bapak Taurik untuk memperkenalkan diri dan juga menyaparkan suara pemerintah TV di seluruh Indonesia dan sedikit menceritakan tentang perkembangan dari Iprahumas. Silakan, Pak Taurik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif dan teman-teman pemirsa dari Suara Pemerintah. Saya di sini diundang gitu ya oleh Mas Arif dari Suara Pemerintah sebagai Ketua Umum Ikatan Peranata Humas Indonesia. Jadi di hari Senin lalu di tanggal 31 Agustus itu ada konvensi ya nasional Peranata Humas. Salah satunya di dalamnya itu ada Kongres Ikatan Peranata Humas Indonesia. Di kongres itu diumumkan bahwa saya terpilih dari 6 kandidat calon ketua umum gitu. Nah, sebagai ketua umum di periode 2022-2024 Ikatan Peranata Humas Indonesia. Jadi Ikatan Peranata Humas Indonesia ini merupakan organisasi profesi itu dari teman-teman Peranata Humas se-Indonesia. Saat ini kurang lebih anggotanya ada sekitar 900 sampai 1000 yang tersebar di seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah gitu. Mungkin secara singkat itu Mas Arif. Oke, langsung to the point kita mengenai pengangkatan Mas Taurik ya, di Iprahumas kemarin konvensinya. Sebenarnya ketika terpilih menjadi Ketua Umum Iprahumas, apa sih yang ada di bayangan? Saya boleh manggilnya Mas? Mas aja. Okay. Kayak kita seumuran ya. Oh gitu, lebihnya. Cuma jangan disebutkan umurnya. Oke, ketika terpilih menjadi Ketua Umum Iprahumas, apa sih yang ada di benak Mas Taurik, dan ketika sudah disebutkan atau diumumkan Mas Taurik sebagai Ketua Iprahumas, apa yang menjadi target dan rencana-rencana Mas Taurik terhadap Iprahumas, dan bagaimana langkah-langkah pengimplementasian atau strategi dalam menjalankan atau mengimplementasikan target dan tujuan tadi. Silakan Mas Taurik. Ya, terima kasih Mas Arif. Jadi pada saat diumumkan itu yang pertama nggak nyangka gitu ya Mas Arif, karena memang dari 6 calon ketua umum ini luar biasa semua gitu. Ada saya dari Kementerian SDM, ada yang dari LIPI, ada yang dari Kementerian Keuangan, dari BSN, ada dari Kementerian Kesehatan maupun dari Unpad. Itu teman-teman memang Peranata Humas yang luar biasa gitu, dan memang memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk pengembangan kemajuan dari Prahumas. Nah, begitu diumumkan untuk persentasenya, saya juga amazed juga, alhamdulillah 29% gitu dari 6 kandidat gitu. Terus setelah diumumkan, saya langsung menyampaikan di situ bahwa teman-teman yang berenam ini itu pada saat kan diberi waktu gitu ya untuk menyampaikan speech gitu. Nah, saya sampaikan ayo kita berkonsolidasi, juga mohon dukungan teman-teman semua. Kita akan melakukan open call gitu atau rekrutmen. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah konsolidasi terhadap 6 calon ketua umum ini agar semakin solid gitu ya. Terus juga kurang lebih ya sudah ada 3 kali pertemuan kita bersama teman-teman. Artinya teman-teman mendukung, alhamdulillah mendukung semua. Terus juga saya menyampaikan, menawarkan gitu untuk menduduki posisi penting di kepengurusan gitu. Nah, yang kedua, Mas Arif, saya menyampaikan bahwa dalam kepengurusan ini kita perlu membuka seluas-luasnya kepada teman-teman Peranata Humas di seluruh Indonesia, baik itu kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, untuk bisa bersama-sama gitu melayani, kita bergabung. Jadi saya membuka rekrutmen. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan open call, rekrutmen maupun
penyampaian promosi, kira-kira bidang-bidang apa saja yang kita buka gitu. Terus karena memang membutuhkan dukungan teman-teman semua gitu. Karena Ipra Humas ini ya rumah gitu, rumah bersama untuk penata humas. Dan yang ketiga, dalam kepengurusan ini kita juga membutuhkan gitu arahan, nasihat dari memang pejabat publik dan pakar bidang komunikasi, kebijakan gitu ya. Yang kita juga akan melakukan courtesy call, audiensi gitu. Insya Allah kita sedang melakukan penjajakan dalam waktu dekat, mudah-mudahan insya Allah dengan Pak Dirjen IKP Pak Usman bersama dengan kepengurusan yang saat ini gitu insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan audiensi dengan berbagai pejabat publik lainnya dan pakar-pakar yang lain gitu. Itu Mas Arif. Oke. Boleh tahu nggak program-program apa ke depan yang menjadi target dari Mas Torik untuk kemajuan Ipra Humas itu sendiri? Ya, waktu saat kampanye kira-kira 1-2 minggu itu kampanye memang saya menyampaikan gitu baik itu visi, misi maupun program yang saya siapkan untuk kepengurusan di 3 tahun mendatang. Jadi dalam konvensi pun kemarin Pak Menteri itu Pak Menteri Kominfo Pak Joni Gerat Plate menyampaikan gitu arahan, dan saya juga mendukung bahwa komunikasi publik yang dilakukan humas pemerintah itu punya nih potensi besar gitu untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, makanya konten-konten komunikasi publik ini perlu disebarluaskan gitu ke masyarakat untuk bisa dipahami programnya seperti apa dan rancangan dari pemerintah seperti apa. Makanya peran kita sebagai perantau humas itu sangat penting gitu untuk mensosialisasikan pesan positif tersebut. Nah, untuk itu ada beberapa program gitu yang sudah kami siapkan insya Allah. Yang pertama itu ada Ipra Humas Indonesia Award gitu. Jadi ini semacam untuk eksistensi dari Ipra Humas sendiri maupun penguatan organisasi gitu, dengan memberikan apresiasi kepada insan-insan kehumasan, baik itu dari perantau humas sendiri gitu maupun dari stakeholder gitu yang memang berjasa gitu memajukan Ipra Humas dan kehumasan. Nah, selanjutnya itu kita kan anggotanya ini kurang lebih 900 sampai 1.000 ya. Tapi itu belum termasuk dari teman-teman yang memang adanya transformasi jabatan. Mas Arif kan memang ada yang level eselon 3 maupun eselon 4 itu ya, yang ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Nah, banyak itu memang yang masuk di penata humas gitu. Jadi mungkin akan bisa lebih naik lagi ke anggotanya. Makanya kita juga menyiapkan jadi bentuk apresiasi kepada teman-teman penata humas di seluruh Indonesia itu yang memiliki prestasi dan karya nyata itu kita membuat namanya Peranata Humas of the Month gitu. Jadi kita akan membuat kriteria dan akan memberikan gitu apresiasi. Insya Allah setiap bulan gitu sedang kita siapkan indikator penilaiannya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya untuk bisa meningkatkan kompetensi kita ada namanya sertifikasi kehumasan. Kan ini saat ini kan penting gitu ya. Artinya humas-humas pemerintah itu ayo dong kira-kira kita bisa sama lah kira-kira dengan humas-humas teman-teman lain di badan usaha maupun di swasta gitu. Mudah-mudahan juga bisa lebih unggul gitu ya. Karena justru target kita kan lebih luas lagi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di badan usaha, misal sektor energi, ya udah di targetnya itu masyarakat yang memang energi tertentu. Tapi kalau kita kan semua nih, semua masyarakat, seluruh lapisan elemen masyarakat kan memang menjadi target kita. Makanya kita memerlukan sertifikasi gitu. Kita ingin meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi kehumasan. Jadi kita ingin memberikan sertifikasi kehumasan ini kepada teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah kita fasilitasi secara free gitu. Namun kemarin pada saat kampanye pun ada yang menyatakan bisa nggak kalau saya misalnya ikut tapi misalnya biaya sendiri gitu, monggo silahkan juga. Jadi memang kita buka beberapa skema, jadi ada yang insya Allah bisa kita fasilitasi, ada juga memang yang dengan pembiayaan masing-masing ataupun nanti lewat instansinya gitu. Lalu juga kita karena literasi itu penting, kita juga membuka ini Mas Arif mencetak 100 penulis gitu. Jadi di salah satu program kami itu ada mencetak 100 penulis. Jadi program ini memang kesinambungan dari program yang saat ini
sudah ada gitu ya, terkait literasi, riset gitu. Nah, kita ingin memiliki Pranata Humas itu memang yang 100 penulis ini outputnya itu bisa beragam gitu. Nah, kita juga dalam 100 penulisan ini kita ingin sekali nanti bentuknya baik itu bisa masuk di buku gitu ataupun misalnya semacam kayak outlook gitu ya, outlook humas pemerintah seperti apa. Jadi bisa menjadi guidance gitu untuk teman-teman maupun mudah-mudahan ya menjadi rekomendasi instansi pemerintahan gitu. Karena selama ini kan memang kalau kita bicara literasi misalnya di perguruan tinggi kan sangat banyak tentang PR. Tapi untuk PR government PR sendiri kan ya relatif masih sedikit gitu. Makanya kita perlu memperbanyak literasi ini agar bisa semakin berkembang. Nah, yang kelima itu ada namanya BIMTEK, bimbingan teknis ya, fast track DUPAK. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa banyak teman-teman kita yang sudah transformasi jabatan gitu dari yang pejabat struktural dari eselon 3 eselon 4 menjadi pejabat fungsional gitu. Banyak sekali udah ini masuk ke saya Mas jadi Japri bagaimana nih teknik menyusun gitu. DUPAK itu kayak semacam credit point untuk bisa naik pangkat ataupun naik jabatan gitu ya di Pranata Humas itu sangat penting dan kita membuka BIMTEK fast track DUPAK gitu sambil nanti banyak juga BIMTEK yang lain terkait humasan baik itu fotografi, menulis, terus misalnya desain grafis dan lain sebagainya. Tapi yang saya prioritaskan untuk saat ini dan dalam waktu dekat mudah-mudahan setelah nanti definitif itu BIMTEK fast track DUPAK. Nah, selain kelima program di atas kita tuh punya isu ini Mas Arief. Jadi teman-teman ini memang terkait mengenai tunjangan lah kira-kira kayak gitu ya. Jadi kemarin pada saat kampanye itu teman-teman isu itu di setiap setiap kandidat itu ada yang menanyakan mengenai tunjangan bagaimana nih gitu apakah bisa lebih meningkat lagi gitu. Nah, itu salah satunya makanya kita ingin mengaudiensi gitu ya, courtesy call pejabat-pejabat yang strategis gitu selain nanti memberikan arahan gitu, nasihat kita juga ingin dukungan gitu supaya untuk percepatan beberapa regulasi yang memang menjadi payung dari tunjangan itu. Selain juga nanti ada relevansi terhadap credit point karena di credit point ini kan di tahun 2014 aturannya. Sementara kan kayak misalnya medsos itu kan berkembang sangat pesat sekali gitu ya. Nah, jadi ada beberapa yang memang belum diakomodir gitu. Jadi mudah-mudahan bisa masuk di regulasi yang baru dan jadi mudah-mudahan IPRA Humas ini menjadi mitra strategis pemerintah gitu. Dan bisa menebarkan manfaat tidak hanya untuk anggotanya saja, diri kita sendiri, tapi juga organisasi dan masyarakat. Itu Mas Arief. Saya tertarik kalimat terakhir dari Mas Torik ketika sosial media mempunyai perkembangan yang sangat pesat, ketika sosial media menjadi jembatan komunikasi yang tentunya saat ini sudah berlangsung, menjadi bagian kalau tadi Mas Torik mengatakan menjadi bagian apa tadi? Sosial media dari Pranata Humas menjadi bagian dari regulasi ya? Iya, karena memang regulasi yang ada terkait kredit poin kita itu kan ada apa yang bisa kita klaim gitu ya Mas Arief untuk bisa naik pangkat, naik jenjang itu disusun ditetapkan itu 2014 gitu. Dan dari kira-kira 7 tahun itu kan ada sangat pesat sekali ya perkembangannya seperti kita ketahui. Jadi memang mudah-mudahan dengan regulasi yang baru ini kita bisa memasukkan tuh dan relevan gitu dengan ya media sosial yang ada. Jadi kalau misalnya kita bikin konten di media sosial itu bikin video sama bikin desain grafis sama tulisan itu kan beda-beda gitu. Jadi nilainya bisa terlihat di situ, bisa diklaim dengan baik. Kira-kira kayak gitu Mas Arief. Artinya kalau bisa dipersingkat bahasanya bahwa sosial media dari teman-teman Pranata Humas adalah sebagai perwakilan komunikasi wakil dari instansinya. Jadi mereka bisa mengeksplor, bisa mengawal program pemerintah melalui sosial medianya dengan aktivitas dan eksplor sosial media masing-masing. Begitu kurang lebihnya. Iya. Kalau kondisinya seperti itu adalah jadi semakin sesuatu yang menarik ya. Artinya kalau tadi Mas Torik mengatakan hampir ada 1.000 lebih teman-teman Pranata Humas. Ketika 1.000 tadi adalah menjadi perwakilan dari instansi mereka masing-masing, di mana 1.000 sosial media tadi mengkomunikasikan dan juga mengawal yang menjadi program pemerintah
akan menjadi sesuatu yang menggulung ya komunikasi Orkestrasi, pesannya. ya, Artinya, glorifikasi ya. betul. Kalau satu orang mempunyai, let's say kita ngomong 200 follower, Yes. satu sosial media yang sangat ini aktif, ada 3 sosial media ya, jadi LinkedIn, bukan, Facebook, Instagram, sama Twitter. Twitter. Nah, Ya. masing-masing ada 150 aja. Artinya sudah 450. 450 kali 1000 kan menjadi sesuatu ya, Mas Torik ya. Ya. Artinya ini bisa menjadi bagian yang kerja, bagian komunikasi teman-teman Pranata Humas untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi, juga mengawal program-program pemerintah untuk instansi masing-masing ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Iya, betul sekali Mas Arif. Memang Artinya kalau ya. kondisinya seperti itu, tinggal bagaimana skill dalam tadi ya, membuat sebuah konten. Karena literasi konten itu sudah banyak, mungkin teman-teman di Pranata Humas sudah gemes nih. Ayo dong, kalau memang ingin jadikan sosmed saya bagian dari sosmednya pemerintah, jadikanlah ini sebagai ada undang-undangnya gitu, kurang lebihnya gitu ya. Ya, Ada ada aturannya. undang-undang yang menjadi Jadi, payung untuk mendapat ya, kredit poin. ya, jadi memang di regulasi ada kan di 2014 gitu, dari instansi pembina itu Kominfo juga sudah membuat gitu landasan juga gitu untuk teman-teman tim penilai bisa menilaikan gitu. Nah, tapi kan akan lebih memiliki dukungan yang lebih baik lagi gitu dengan regulasi, misalnya dengan kita kan dengan peraturan Menteri Pan-RB ya 6/2014 itu, mudah-mudahan nanti dan ini sedang disusun, sedang berproses untuk regulasi revisinya. Mudah-mudahan itu sudah masuk. Selain ada satu lagi Mas Arief, jadi selain itu juga saat ini juga Pranata Humas ahli utama gitu. Jadi saat ini kita baru ada sampai madya gitu. Nah, kalau utama itu bisa lebih tinggi lagi, dan kalau di PNS itu yang paling tinggi itu kalau untuk jabatan fungsional di ahli utama gitu. Artinya pejabat karir ya Pak, Mas ya? Ya, iya. Artinya mereka bisa menjadi sesuatu yang kalau di bank-bank itu corporate secretary bagi Lebih perusahaan tinggi ya. Ini kan kita masuknya di fungsional ya, pejabat fungsional. Kalau misalnya struktural itu memang ada lagi, tapi memang dua-duanya bisa kita lakukan, bisa kita pilih gitu. Karena kan memang arahnya yang sekarang itu kan banyak sekali yang struktural itu, contohnya di level eselon 3 dan eselon 4 banyak difungsionalkan gitu, karena biar lebih agile gitu kinerja dari organisasinya gitu Mas Ari. Boleh tahu nggak bagaimana teman-teman dari tim penilai menilai teman-teman Pranata Humas? Terus yang menarik tadi bahwa ini mendapatkan poin, kredit poin. Nah, kredit poin ini tujuan dan maksudnya dan positifnya buat teman-teman Pranata Humas apa sih? Apakah tunjangannya dinaikkan atau golongannya dinaikkan atau apa ya? Ya, memang saya sendiri belum menjadi tim penilai Mas Arief, karena setiap instansi kan biasanya ada tim penilai sendiri, atau kalau instansi tersebut belum ada tim penilainya adalah dari instansi pembina yaitu Kominfo. Nah, cuman yang saya ketahui adalah bahwa untuk dalam aturan itu Pranata Humas adalah paling tidak selama 1 tahun kita harus mengumpulkan namanya DUPAK gitu ya, untuk penetapan angka kredit kira-kira gitu. Jadi kinerja kita Mas Arief dapat diukur melalui DUPAK itu. Nah, nanti DUPAK itu akan dinilai oleh tim penilai kira-kira memasuki sesuai atau tidak dengan aturan yang ada gitu. Jadi ada surat tugas, ada ada kinerja kita yang kita lakukan gitu. Nah, nanti begitu sudah masuk akan ada nilai. Nah, dalam periode-periode tertentu itu akan bisa diakumulasikan untuk kenaikan pangkat kita gitu. Kira-kira gitu Mas Arief. Artinya ini menjadi sesuatu yang dilegalkan dan dilindungi. Betul. Sudah dilegalkan dan dilindungi untuk karir juga ya. Ya, sudah ada, dan memang sudah ada aturannya. Nah, memang arahnya itu kemarin pada saat konvensi juga Deputi SDM Aparatur dari Kementerian Pan-RB saat ini kan bentuknya banyak input gitu ya, kira-kira dengan salah satunya DUPAK ini. Makanya nanti ke depan itu tapi ini lebih makro lagi. PNS itu akan menjadi output gitu. Jadi apa nih yang menjadi output? Jadi tidak hanya karena saat ini kan kredit point ini menjadi satu, nanti akan digabung nih dengan SKP gitu. Jadi nanti kinerja kita betul-betul terlihat dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi istilahnya
orang yang memang berkinerja tinggi dengan yang tanda kutip biasa-biasa saja, tentu hasilnya akan beda dong gitu. Nah, selama ini kan hal-hal seperti itu tidak begitu terlihat, tidak begitu tanda kutip, tapi arahnya nanti akan supaya lebih agile organisasi dan teman-teman yang memang berkinerja baik itu ya bisa karirnya insya Allah akan lebih lebih baik juga gitu, kira-kira gitu Mas Ari. Artinya ini bisa menjadi sesuatu bagi teman-teman Pranata Humas untuk tadi karir dan lain-lainnya. Terus sejauh mana sih sampai dengan, kalau boleh saya lihat, berarti ini teman-teman Pranata Humas ini di bawah langsung di bawah langsung Kemenkominfo ya? Bukan Ya, untuk instansi pembinanya. Jadi kalau sudah ada tim penilai di instansinya, misal di kami di Kementerian SDM itu sudah ada tim penilai. Jadi kita ada tim penilai sendiri yang juga melibatkan teman-teman Kominfo. Jadi tim penilainya itu untuk yang udah level tertentu di kita kan tidak ada. Jadi memang yang menilai dari Kominfo. Akan tetapi kalau organisasi instansi pemerintah yang belum ada tim penilai sama sekali, nanti pemberkasannya itu akan dikirim ke Kominfo dan dari Kominfo yang akan menilai gitu. Nah, kalau dari sisi Menpan RB sendiri itu seperti apa duetnya atau kerjasamanya dengan teman-teman IPRA Humas? Ya, memang salah satu yang kita harapkan, Mas Arief, dari teman-teman di Kementerian Pan RB itu, khususnya di Deputi Bidang SDM Aparatur, kita ingin juga mendapat dukungan, gitu, mendapat nasihat. Makanya kita ingin sekali bisa mengajak Pak Deputi gitu, dan itu sudah saya sampaikan di hari kedua konvensi pada saat saya menjadi moderator bersama Kepala Biro Humas Setnek. Apakah Bapak berkenan gitu menjadi salah satu dewan kehormatan dan dewan pengarah gitu ya di Prahumas. Beliau langsung ya udah minggu depan atur jadwal kita bertemu lagi gitu. Nah, ini kita masih menunggu jadwal dari beliau berdua tersebut. Intinya kita ingin bisa mendapatkan dukungan yang memang betul-betul, karena ini kan hal yang strategis gitu. Dan kita juga perlu tahu bahwa pengembangan karir dari PNS, dari ASN di Indonesia itu seperti apa gitu, karena memang informasi yang kemarin beliau sampaikan, undang-undang mengenai ASN itu sedang mulai dibahas lagi oleh parlemen gitu Mas Arief. Nah, nanti arahnya seperti apa, mungkin kan pasti akan lebih agile, akan lebih memberikan dampak yang positif gitu, seperti apa, kita perlu mendapatkan hal itu gitu, informasi seperti itu. Artinya sejauh ini dukungan pemerintah sangat oke lah ya dalam mensupport IPRA Humas. Selain tadi yang disebutkan adalah artinya bagaimana dukungan itu dikonkretkan dalam bentuk implementasi keinginan-keinginan dari IPRA Humas untuk dilakukan oleh mereka agar IPRA Humas ini menjadi suatu lembaga yang memang bermanfaat bagi Pranata Humas. Betul. Pertanyaannya adalah sejauh mana teman-teman di IPRA Humas ini, khususnya yang di daerah, ketika teman-teman di IPRA Humas ini ketemu dengan suatu kondisi ada suatu aktivitas di dalam instansinya bahwa instansi tersebut tidak mendukung secara baik terhadap aktivitas humas itu sendiri. Artinya dikarenakan di daerah-daerah tersebut dipimpin oleh jabatan politis atau adanya pilkada segala macam, artinya kehumasan ini tidak disupport. Sedangkan di sisi lain, teman-teman di pusat sangat mensupport, sangat mendukung aktivitas-aktivitas humas agar dapat mengawal program dari pemerintah. Artinya seperti itu. Bagaimana dengan kondisi seperti itu, Mas Torik? Iya, memang hal ini menjadi tantangan ya, khususnya untuk teman-teman Pranata Humas di daerah. Akan lebih tantangannya akan lebih terasa gitu dari teman-teman yang di instansi kementerian maupun lembaga di pusat khususnya. Memang tadi yang dijelaskan oleh Mas Arief. Nah, memang hal ini penting, makanya kita juga mendorong untuk adanya IPRA Humas di kepengurusan cabang di daerah-daerah, Mas Arief. Jadi saat ini itu untuk yang di instansi pusat sudah ada cabang Kominfo, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian gitu ya.
terus LAN Jakarta 1 gitu. Nah, untuk di Hmm. daerahnya sendiri baru ada 2 Mas Arief. Jadi Bangka Belitung dan Jawa Timur. Padahal teman-teman kayak misalnya di Jawa Barat, di Jawa Tengah itu kan punya potensi yang besar gitu. Nah, kita juga mendorong untuk bisa membuat kepengurusan cabang. Kenapa? Karena manfaatnya sangat besar sekali gitu. Kayak misalnya teman-teman di kepengurusan di Jawa Timur itu mereka seringkali membuat kegiatan yang memang menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerahnya gitu. Artinya kan memang Betul. justru malah mendukung. Nah, dengan adanya gitu kita bisa mendapatkan dukungan kepada pimpinan seperti itu. Jadi kita melakukan action dulu. Ayo dong Pak, Bu, kita didukung kira-kira seperti itu. Makanya kita ingin sekali mendorong dan nanti dalam kepengurusan kami insya Allah ada tugas khusus gitu di salah satu bidang ataupun nanti di wakil ketua yang memang bisa mendorong untuk pembukaan pengurus cabang gitu. Begitu Mas Arief. Oke. Boleh tahu nggak sih ketika Mas Torik menjabat sebagai ketua, apa sih hal yang positif atau signifikan terhadap Mas Torik yang berhubungan dengan karirnya di instansinya Mas Torik? Ya, kalau dari sisi pribadi kemarin memang begitu terpilih banyak sekali baik itu Japri maupun di grup gitu ya menyampaikan gitu sampai pada level pimpinan gitu Bapak Kepala Biro gitu ya di kantor dan Bapak Sekjen gitu yang Sekjen sebelumnya bahkan menyampaikan gitu ya. Jadi memang bisa meningkatkan yang pertama kapasitas dan pengembangan untuk karir saya untuk saat ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan ke depan pastinya juga akan lebih baik lagi. Itu untuk yang pribadi. Nah, yang kedua untuk instansi Mas Arief memang yaitu di Prahumas ini kan memang lintas sektor ya, instansi, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Jadi ketika kita memiliki sebuah kebijakan, let's say kita memiliki sebuah kegiatan gitu. Nah, untuk koordinasinya sendiri insya Allah akan menjadi lebih mudah gitu. Karena memang kita mengetahui gitu ketika kita memiliki jaringan yang luas itu insya Allah kan akan terbuka baik itu kerjasama, baik itu dalam segala hal gitu. Jadi memang saling mendukung baik itu pribadi maupun terhadap instansi tempat kita berada. Dan alhamdulillah pimpinan saya di kantor juga mendukung gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali gitu. Begitu Mas Arief. Oke, artinya ini menjadi harapan bagi tiap-tiap Prahumas menjadi seorang ketua Iprahumas lah ya. Artinya juga menunjang di dalam karirnya dan juga di lain sisi menunjang dalam karir juga menunjang dalam aktivitas bekerja ya, agar terjadi koordinasi yang baik ya. Betul Mas Arief. Di di SDM sendiri kan juga ada kepengurusan cabang gitu. Itu juga saya juga sebelum terpilih gitu menjadi sekretaris di sana. Alhamdulillah juga begitu kita dalam aktif di situ kegiatan gitu ya bisa lebih baik itu kegiatan kita lebih mudah jaringannya. Apalagi nanti dengan skup yang skala nasional gitu, insya Allah akan lebih mudah lagi dan menjadi mitra strategis lah kira-kira gitu ya Mas Arief ya, mitra strategis. Oke, dimungkinkan nggak sih teman-teman di Prahumas untuk ketuanya itu justru di daerah-daerah? Artinya di daerah-daerah mungkin ketua Iprahumas yang akan datang adalah untuk wilayah misalnya Sumatera Utara. Iya. Artinya dimungkinkan nggak seperti itu untuk menjadi seorang ketua? Sangat dimungkinkan. Dari salah satu 6 kandidat ini ada salah satu yang dari Unpad Pajajaran itu di Jatinangor ya, itu kan dari luar kota ya. Sangat dimungkinkan sekali karena memang pada saat penyeleksian untuk pendaftaran untuk ketua umum tidak ada syarat misalnya gitu khusus Jabotabek gitu, itu nggak ada gitu. Itu sangat dimungkinkan. Nah, nanti tinggal bagaimana pendekatan gitu kepada teman-teman untuk bisa memilih yang di luar kota ini. Di kepengurusan yang insya Allah nanti ini kita juga ingin membuka itu Mas Arief, makanya proporsi kementerian, lembaga dan pemerintah daerahnya itu saya membuka justru dengan hadirnya teman-teman di daerah itu kita punya gambaran yang lebih luas lagi gitu. Seperti tadi disampaikan sama Mas Arief, tantangannya di daerah seperti apa. Wah, itu luar biasa sekali ya. Misalnya pejabat publik, pejabat politik gitu, itu luar biasa kompleks gitu teman-teman di daerah. Makanya kita
mengajak nanti bisa apa ya, makanya dalam hal ini kita juga ingin membentuk dalam salah satu apa yang tadi program itu ada semacam outlook humas gitu pemerintah. Jadi kita bisa mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi gitu, tidak hanya di yang pusat saja tapi pemerintah daerah bisa kita sampaikan ini kira-kira outlooknya seperti apa. Jadi teman-teman Pranata Humas yang di daerah pun juga mudah-mudahan mendapat dukungan penuh dari pimpinan gitu Mas Arief. Artinya Outlook itu menjadi bagian dari grand design humas pemerintah untuk daerah-daerah juga ya. Betul. Jadi memang apa namanya tidak hanya di instansi di pusat saja, justru yang di daerah ini kan ada berapa 500-an ini ya kabupaten kota, 34 provinsi itu sangat luar biasa sekali, dan kemarin jelas arahannya Pak Dirjen gitu bahwa setiap instansi pemerintah itu sangat perlu adanya Pranata Humas. Jadi apa mendorong gitu instansi-instansi pemerintah agar menyiapkan dan mendukung hadirnya Pranata Humas gitu Mas Arief, karena saya dapat informasi juga ada misalnya sebuah instansi yang belum ada gitu Pranata Humasnya atau baru ada tahun-tahun ke belakang aja gitu, padahal kan instansi pemerintah itu kan yang paling penting adalah menyampaikan kebijakan mereka ke masyarakat, salah satunya melalui Pranata Humas gitu kan, mereka sebagai ujung tombak lah kira gitu. Tapi kok masih ada gitu yang instansi yang memang belum ada sama sekali atau baru beberapa tahun ini ada jabatan Pranata Humasnya gitu. Mungkin let's say bahasanya mungkin kalau sebelum Pranata Humas apakah pengelola kehumasan atau apa, tapi ketika udah Pranata Humas kan memang secara khusus dan apa namanya memiliki keahlian gitu. Karena kan untuk masuk menjadi Pranata Humas sendiri ada uji kompetensi, ada diklatnya dan lain sebagainya gitu Mas Arief. Nun sewu, kalau ngomong Ya. kayak gitu, apakah itu nggak bisa dimasukkan dalam hal kata-kata penekanan kata wajib bagi setiap lembaga membuat divisi kehumasan, Ya. dan bagi setiap divisi kehumasan wajib Ya. mempersertifikasi atau meningkatkan skill dari Pranata Humas? Ya, apa namanya? Saya belum sampai ke situ, Mas Arief, terkait yang kewajiban. Cuman saya senang sekali kemarin Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa ayo dong instansi pemerintah mendukung penuh gitu, dan bahasa beliau itu kalau memang yang belum ada ya Pranata Humas itu ada di instansinya, karena memang sangat penting untuk mendorong gitu ya permudahnya menyampaikan komunikasi ke masyarakat. Nah, untuk untuk peningkatan kompetensi itu kan salah satu tugas instansinya masing-masing sebetulnya ya Mas Arief ya. Betul, betul. Begitu ada SDM, ayo dong diberi diklat, diberi bintek, supaya karena begitu kompetensinya meningkat pasti kan memberikan manfaat juga untuk organisasi tersebut. Nah, namun demikian kita juga di Iprahumas sendiri juga mendukung, kita menyediakan lah kira-kira itu salah satunya selain BIMTEK kita insya Allah menyediakan sertifikasi kehumasan gitu. Nah ini penting karena kan memang yang kita ketahui sertifikasi kehumasan kan biayanya cukup tinggi gitu ya kira-kira makanya kita coba dengan beberapa skema gitu, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu. Mungkin nanti dengan kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi kan ada beberapa, mudah-mudahan ada yang kita bisa tune in di situ dan bisa kita fasilitasi untuk teman-teman gitu. Karena Insya Allah ya. Sepanjang kita tahu juga bahwa di dalam mengelola sosial media sendiri kan ada PR tersendiri itu untuk meningkatkan kualitas ya. Artinya kita bahwa sosmed kita adalah bagian atau perwakilan dari instansi kita. Nah, untuk kesana PR. Yang kedua, PR kedua adalah bagaimana mengisi konten di sosial media. Begitu kan, ada triknya ketika copywriting narasinya seperti apa. Terus bagaimana konten-konten image yang harus disampaikan. Karena dengan kita menjadikan sosmednya teman-teman Pranata Humas itu bagian dari perwakilan instansi, artinya sosialisasi program pemerintah bisa dikawal beneran. Iya, kan begitu kan ya? Iya. Artinya ini menjadi PR besar saya rasa untuk Mas Torik nih Mas. Karena sejujurnya Mas, membuat atau strategi di dalam sosial media plan itu sendiri itu 3 hari 3 malam nggak selesai itu.
Artinya diskusinya itu ya. Ya, Harus Strakom ya. bagaimana setiap hari, terus apa yang Ya, harus dilakukan, targetnya apa. Belum lagi kita ngomongin social media advertising, kan begitu ya. Belum lagi ya, kita ngomongin lagi corporate image, bagaimana pelayanan publik, bagaimana service excellent. Artinya ini menjadi tugas besar bagi teman-teman di Pramuas, tentunya Mas Torik sebagai ketua. Artinya mungkin langkah pertamanya ada guidance dulu kali ya Mas Torik ya. Dengan adanya Outlook nanti untuk di penghujung tahun. Ini loh Outlook 2022 bagi teman-teman Iprahumas, bagi artinya guidance seperti apa yang harus dilakukan. Artinya pijakannya seperti apa. Ketika ngomongin ke sana sendiri, apakah diperlukan tim khusus? Khususnya yang bagi di daerah. Karena nun sewu bukan saya mengecilkan atau menampilkan teman-teman di daerah. Artinya teman-teman di daerah saya rasa perlu ada suatu pendekatan secara khusus untuk peningkatan kualitas SDM dan sadar bahwa dirinya adalah bagian perwakilan dari instansi. ya. Ya, Mas Arief, saat ini kita memiliki Inpres 9 2015 terkait tentang pengelolaan komunikasi publik, yang salah satunya itu ada narasi tunggal dari pemerintah untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Ini memang sudah berjalan, Mas Arief, mengenai narasi tunggal ini. Terus juga memang apa namanya, ada hal yang membuat orkestrasi ini, ayo kita misalnya terkait PON gitu kan, PON sebentar lagi itu ada nih PON, dari sebelum PON sampai menjelang itu udah ada materi-materinya untuk bisa kita sampaikan. Nah, sejauh mana teman-teman ini khususnya sebenarnya bukan tidak hanya di pemerintah daerah, pemerintah pusat juga saling mendukung, itu kan perlu kita dukung gitu ya, karena kan ya memang ujung tombaknya itu kan teman-teman penata humas gitu ya, yang memang menjadi banyak sekali kita ini mimin medsos kira-kira gitulah gitu, maksudnya yang memang tusinya kita di situ gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait tadi Mas Arief, pengembangan kompetensi, betul. Jadi ya itu kita juga mendorong teman-teman itu di Iprahumas ini memfasilitasi juga. Jadi selain memiliki kompetensi terkait kehumasan, juga melalui Outlook ini ya mudah-mudahan bisa menjadi tadi Mas Arief bilang guidance gitu ya, panduan. Nah, namun memang saya kan ini memang pada saat definitif ini baru Januari ya, insya Allah tahun depan. Nah, mudah-mudahan dalam jangka waktu awal ini bisa nih mulai kita susun itu, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak gitu. Bisa jadi nanti dengan perguruan tinggi, mereka memiliki akademisi, pakar-pakar yang memang ahli di komunikasi ataupun kebijakan, termasuk juga nanti dari instansi pemerintah yang memang memiliki database gitu atau bank data yang khususnya terkait kebijakan yang bisa kita analisa. Jadi kita betul ada tim sendiri ya, Mas, tim khusus gitu. Jadi nanti bisa juga nanti melibatkan, karena memang gini, jadi sangat penting tidak hanya di kementerian lembaga tapi di daerah juga penting. Jadi nanti kita bisa melibatkan berbagai stakeholder gitu untuk bisa menghasilkan, kita sih harapannya di Outlook ini bisa menjadi rekomendasi, Mas Arief. Jadi tidak hanya menjadi dokumen semata, bisa menjadi rekomendasi, bisa menjadi bahan kajian oleh teman-teman akademisi. Oke, ternyata 2022 seperti ini, maka di 2023 harus seperti apa gitu. Karena untuk kita perlu membangun komunikasi yang positif nih kepada masyarakat gitu, agar pembangunan kita semakin meningkat terus gitu. Iya, karena saya ngeliatnya gini loh, yang tadi kembali angke di daerah. Apakah teman-teman di daerah di Pranata Humas, let's say di kabupaten-kabupaten itu sendiri sudah bersinergi dengan provinsi untuk Pranata Humas kehumasannya inilah, karena masing-masing saya yakin kan ada tim lead-nya lah, ada yang lead lah ya. Apakah ini juga di provinsi, masing-masing provinsi ngelit untuk masing-masing kabupaten maupun Pemkotnya dalam melakukan tujuan-tujuan seperti yang dikatakan oleh Mas Torik tadi? Ya, saya ngambil contoh ada dua. Yang pertama dari PC Jawa Timur, Mas Arief. Jadi PC Jawa Timur ini
tidak hanya terdiri dari teman-teman di Pemprov Jawa Timur, Mas Arief, tapi ada juga yang dari kabupaten provinsi, ada juga dari Kementerian Pertanian yang lokasi kantornya di Jawa Timur gitu. Artinya Betul. mereka bisa bareng-bareng nih, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemarin pada saat saya webinar sharing session Kementerian Agama, ada yang menanyakan terkait media relation gitu dari Wonogiri kalau tidak salah, bagaimana ya kita membangun media relation gitu dengan teman-teman pers, teman-teman media, apakah kita bisa langsung jalan sendiri gitu ya, atau kita perlu koordinasi ke Jawa Tengah gitu. Nah, itu kan sesuatu hal yang penting. Sedangkan kami kalau misalnya di kementerian sendiri kan ada desk khusus, misalnya teman-teman pers khusus energi kan ada tuh desk khusus sendiri gitu. Nah, saya menyampaikan coba bisa berkoordinasi Pak, apakah memang ada desk khusus misalnya desk agama gitu di Wonogiri ataupun di pemerintah provinsi Jawa Tengah gitu. Nah, ketika sudah ada kan bisa lebih enak lagi. Sampai hal seperti itu pun teman-teman teman-teman kita juga perlu ini Mas Arief. Makanya mudah-mudahan ya salah satu terobosan lah kira-kira dengan adanya Outlook ini, mudah-mudahan bisa menjadi ya semacam panduan gitu, guideline untuk kita dalam bekerja gitu, Mas Arief. Paling tidak Mas Torik, bahwa teman-teman di gubernuran atau di provinsi itu mau bisa melit teman-teman di kabupaten, karena ketika kita ngomongin regional, kayak kementerian sendiri kan pasti punya regional. Kementerian misalnya agama di daerah wilayah mana, di Jawa Tengah atau di kabupaten mana, atau juga kementerian-kementerian yang lain, bahwa ini bisa menjadi satu wadah juga, di mana ini juga ada mungkin mereka seperti halnya Mas Torik, apa yang harus disampaikan Mas Torik tadi, bahwa harus ada guidance outlook-nya loh untuk di Jawa Tengah ini seperti apa. Artinya Indonesia ini sangat besar dan sangat kompleks ya. Satu wilayah itu kehumasan itu bidang profesi humas itu ada berapa? Dari masing-masing kementerian pasti ada di wilayah Pemda sendiri. Terus yang ketiga lembaga-lembaga. Apakah lembaga-lembaga itu juga punya wilayah di regional? Apakah mereka sudah seragam untuk Jawa Tengah mau dibawa kemana? Artinya kan seperti itu ya Mas. Artinya ketika kita melihat kayak begitu itu, menurut saya sangat naif sekali kalau segala sesuatunya itu semuanya ke pusat. Artinya selalu pihak Jabodetabek lah ya bahasanya. Tapi di provinsi-provinsi ini tidak jalan seperti atau tidak mempunyai semangat seperti yang diinginkan oleh atau yang saya lihat pada diri Mas Torik kan gitu ya. Artinya di daerah-daerah harus mempunyai semangat yang sama ya, untuk saling berkontribusi atau saling mensolidasi dan untuk meningkatkan kualitas dan juga kapasitas masing-masing teman-teman Pranata Humas. Begitu ya Mas Tarik? Ya, karena memang sinergi dan kolaborasi itu sangat penting. Kita juga maka dari itu kita juga ini Mas Arief betul-betul ingin sekali mendorong gitu teman-teman di tidak hanya di instansi pusat, kementerian lembaga, tapi di pemerintah daerah itu bisa membentuk cabang. Jadi begitu sudah ada, sebenarnya kan orang-orangnya sudah ada Mas Arief ya, yang di kabupaten apa, kota apa, terus provinsi apa itu sudah ada orangnya. Cuman kita berhimpun gitu, menghimpun mereka teman-teman ataupun berinisiatif, nanti ketemu kan, oh oke, kalau misalnya yang di Biro Humas pemerintah ini provinsi ini bisa nih dengan Dinas Kominfo kabupaten apa dalam satu wilayah, itu kan itu penting gitu. Nanti bisa hubungin teman-teman pers media ini, kita biasanya desk ini gitu. Jadi ya sinergi kolaborasi memang sangat penting gitu. Makanya kita juga mendorong ada salah satu ini di tim tim kami insya Allah yang memang untuk mendorong itu Mas Arief pembentukan cabang, dan dengan adanya pembentukan cabang ini justru akan mempermudah roda kerja di pusat gitu. Jadi ada program ini, mereka akan bisa sangat bantu. Mereka bisa merekrut lagi. Oh, ada Pranata Humas yang baru dilantik tapi belum masuk nih di Prahumas, bisa digabung gitu. Jadi mereka ya saling sinergi gitu. Baik itu di daerah maupun di pusat. Untuk pimpinan cabang daerah seperti Jawa Timur atau Jawa Tengah sendiri, apakah juga mereka mempunyai kewajiban moral untuk mengelit teman-temannya di Pemda atau di Pemkot sampai dengan kabupaten wilayah? Karena kan berhubungan juga kantor wilayah ke kementerian, misalnya kantor wilayah apa ya kan? Iya,
Iya, apa namanya, ada tugas kewajiban atau tugas dan fungsi dari setiap kepengurusan cabang nanti, dalam SK itu ada dan ditandatangani oleh ketua umum. Memang apa namanya, setiap provinsi itu bisa untuk merekrut, dan ya mau nggak mau memang harus melihat teman-teman yang ada di daerahnya. Bahkan gitu ya, pada saat misalnya kemarin pemilihan ketua umum gitu, ada beberapa yang memang sudah menjadi anggota gitu, tapi nggak aktif gitu misalnya. Artinya nggak aktif itu belum kan kita ada semacam membayar iuran gitu seperti itu, dan ada juga penata humas tapi belum mendaftar sama sekali gitu. Itu kan sebenarnya mereka memiliki suara tapi sayang sekali gitu tidak bisa ikut. Nah, salah satunya itu sebetulnya juga memudahkan tugas dari pusat gitu ya Mas Arief, mereka bisa dilihat dan nanti ada program dari pusat bisa diimplementasikan juga di daerah gitu. Seperti itu Mas. Artinya memang dibutuhkan ya semangat kebersamaan dari teman-teman di Iya, wilayah ya, betul. untuk sama-sama, bukan hanya teman-teman yang di pusat aja ya. Artinya penyeragaman pola pikir, penyeragaman Yes, skill, betul, betul. atau penyeragaman kompetensi agar benar-benar bahwa teman-teman Pranata Humas dapat mengawal program dari instansi baik dari pusat maupun daerah. Iya. Artinya itu kalau. Nah, apa sih harapan Mas Torik nih Iya. ke depan, dan role model seperti apa yang diinginkan dapat berjalan agar Pranata Humas ini bisa selesai dari tadi kendala-kendala yang kita diskusikan ya. Iya. Artinya kan ada kendala-kendala nih ya. Artinya persamaan persepsi atau persamaan pola pikirannya belum selesai kan ya. Apalagi tapi kan salah satunya kan tadi kan pengen bikin guidance atau outlook Iya. Pranata Humas di setiap tahunnya lah ya. Artinya biar kelihatan grafiknya gitu lah. Udah sampai mana langkah kita gitu kan ya. Apa Iya. harapan-harapannya nanti ke depan? Ya, jadi di IPRA Humas sendiri di tahun ini sudah bukan sudah baru ya, baru 6 tahun Mas Arief. Dari 27 Agustus 2015 itu kongres di Bandung sudah 6 tahun dan sudah 2 kepengurusan. Yang pertama itu Ibu Enda, ketua umumnya dari Kementerian Pertanian. Lalu selanjutnya diganti Ibu Mbak Diah dari LIPI. Nah, di tengah jalan beliau diangkat gitu menjadi struktural gitu, jadi kepala bagian atau kepala subbidang. Lalu digantikan oleh Mbak Melani gitu. Nah, di kepengurusan yang ketiga, pengurusan saya, insya Allah pengurusan kami, ya memang tentu tantangannya lebih berat lagi gitu. Yang pertama dari sisi SDM, bisa lebih banyak lagi orang-orangnya ya. Kita bayangkan mengelola orang yang banyak itu, dan dari tidak hanya satu Jabotabek tapi seluruh penjuru negeri gitu ya, nasional. Terus yang kedua, perkembangan tadi kita udah bahas mengenai medsos, mengenai teknologi itu begitu pesat gitu. Terus juga dengan adanya itu kan juga ada beberapa disinformasi, adanya hoax itu kan yang perlu kita bantu pemerintah, karena kita pemerintah juga gitu untuk diluruskan gitu. Nah, kita memang berharap mendapatkan dukungan penuh gitu, baik dari itu anggota gitu, baik dari itu instansi pembina, Kominfo yang selama ini juga mendukung kita, dan kementerian lembaga yang terkait gitu seperti Kementerian Pan-RB, Setnek, Setkap, terus juga KSP gitu kan, yang memang melakukan orkestrasi gitu, lead untuk komunikasi, dan Kementerian Keuangan tentunya dan lain sebagainya, instansi terkait, juga pemerintah daerah gitu. Jadi ayo kita bersama-sama gitu bisa membangun komunikasi yang positif untuk bisa menyampaikan kebijakan publik ini dengan baik kepada masyarakat, dan dibantu juga, didukung juga oleh stakeholder seperti media, seperti Suara Pemerintah ini. Saya sangat terima kasih Mas Arief sudah mengundang saya gitu ya untuk bisa berdiskusi, juga akademisi perguruan tinggi, karena memang perguruan tinggi ini kan menjadi think tank dari pemerintah gitu, khususnya terkait komunikasi gitu ya. Jadi bisa, makanya kita ingin sekali melibatkan di Outlook ini di kepengurusan kami lah, tidak hanya di Outlook saja tapi nanti di
mudah-mudahan disertifikasi dan lain sebagainya bisa ini juga, dan juga stakeholder lainnya. Jadi kita untuk bangsa dan negara, ayolah kita sama-sama gitu, kita berangkulan, kita bersinergi dan kolaborasi. Begitu Mas Arief. Artinya kalau boleh saya sampaikan bahwa kalimat yang terakhir adalah apabila nanti ada yang nonton Suara Pemerintah TV ini, kalimatnya pasti ayo kita sama-sama berangkulan seperti yang sampean ucapkan. Iya. Seperti itu. Iya, Oke, bersama-sama. Ada kalimat-kalimat lagi nggak yang ingin disampaikan oleh teman-teman Pranata Humas? Seandainya nanti teman-teman Pranata Humas menonton Suara Pemerintah TV ini. Iya, terima kasih Mas Arief, Suara Pemerintah dan teman-teman. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman Pranata Humas dan insan humas ya di Indonesia atas dukungannya gitu, khususnya teman-teman Pranata Humas yang mempercayakan itu untuk kepengurusan di 2020-2024 kepada saya. Yang kedua, saya mengajak teman-teman Pranata Humas, ayo kita bersama-sama membangun, mengembangkan, melebarkan sayap IPRA Humas Indonesia ke seluruh penjuru negeri. Salah satu bentuk konkret dukungannya adalah ikut di pengurusan gitu dengan mengikuti rekrutmen open call yang insya Allah dalam waktu dekat akan kita umumkan ke teman-teman, ke publik, dan ada beberapa mekanisme yang bisa teman-teman ikuti. Nah, yang ketiga, kita juga memohon dukungan kepada instansi pembina, Kominfo dan kementerian lembaga dan pemerintah daerah terkait agar bisa memberikan manfaat gitu. Sebenarnya IPRA Humas tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu ya, tapi juga organisasi dan bangsa dan negara. Itu Mas Arief, terima kasih. Oke, sebelum mengakhiri Suara Pemerintah TV ini, satu kalimat pesan seorang Ketua IPRA Humas, Mas Thorik, terhadap suarapemerintah.id. Ya, saya berterima kasih dengan hadirnya Suara Pemerintah dan juga mengundang saya sebagai Ketua Umum IPRA Humas di 2022-2024 ini di interview spesial gitu ya. Interview saya lihat juga sebelum-sebelumnya itu luar biasa, pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat yang memang memiliki kapabilitas dan strategis gitu. Saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan Suara Pemerintah bisa memberikan warna lebih cerah gitu kepada media nasional di Indonesia dan bisa memberikan dukungan terhadap program dan kebijakan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih Suara Pemerintah, terima kasih Mas Arief. Terima kasih juga saya ucapkan. Demikian teman-teman pemirsa Suara Pemerintah TV, bincang-bincang saya dengan Ketua Umum IPRA Humas, Bapak Thorik Ramadhani. Beliau akan menjabat sampai dengan tahun 2024. Kita ucapkan semoga semangat, semoga tujuan dan capaian-capaiannya dapat terrealisasi di masa jabatannya. Dan harapan kami bahwa semua pihak dapat saling bergandengan tangan, dapat saling berangkulan untuk mencapai tugas apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi program kita yang tentunya mensupport semua program pemerintah. Demikian teman-teman pemirsa Suara Pemerintah TV, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.